Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Protes kinerja KPU, unjuk rasa mahasiswa di Lombok Timur ricuh. Masuki musim kemarau, puluhan warga pesisir di Lombok Timur mulai kesulitan air bersih. Puluhan warga NTB korban tindak pidana perdagangan orang dipulangkan. Bersama saya Rahel Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Indonesia di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Timur diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi karena massa memaksa masuk kantor KPU namun dihadang polisi. Massa kemudian membakar ban bekas dan keranda di depan kantor KPU karena kecewa tidak segera ditemui ketua KPU. Kedatangan massa untuk memprotes kinerja KPU yang dinilai tidak serius saat melakukan pencocokan data pemilih atau coklit. Hal itu terbukti karena banyaknya warga yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilu tahun 2024 mendatang. Ketimpangan data di KPU, kalau ada pengawasan, kalau ada penindakan dari pihak Bawaslu kawan-kawan sekalian, maka cocoklah kawan-kawan HMI membuat narasi bahwa Bawaslu tidak berkutik di hadapan KPU kawan-kawan sekalian. Menanggapi hal itu, KPU menyatakan hasil coklit sudah final dan telah dilaporkan ke KPU Pusat. Tahapan kita itu adalah salah satunya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Okay. Jadi pada saat rangkaian itu prosesnya dimulai dari tanggal 12 Februari sampai dengan nanti tanggal 21 Juni. Itu proses di mana pada tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 yang lalu dilaksanakan coklit di 254 kelurahan dan desa, 21 kecamatan, 4.008 pantarlih laksananya. Nah, tentu itu semua sudah terlaporkan sampai dengan ke pusat. Tidak puas mendengar jawaban KPU, massa mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Muhtad melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan warga yang tergabung dalam aliansi aktivis Lombok Barat menggelar unjuk rasa di kantor Bupati setempat Rabu siang. Kedatangan massa untuk memprotes mahalnya pembayaran air PDAM yang diklaim semakin membebani masyarakat. Selain meminta PDAM memastikan penyaluran air merata, massa juga mendesak agar tarif air PDAM diturunkan. Massa juga menyoroti kurang transparannya pengelolaan perusahaan PDAM dan meminta Dirut PDAM Giri Menang dicopot karena dinilai kurang peka terhadap persoalan masyarakat. Terkait tingginya tarif dasar pembayaran air minum dari PDAM ini, maka dalam hal ini teman-teman melanjutkan aksi ini untuk meminta hal tersebut. PT AM Giri Menang ini menurunkan tarif dasarnya sehingga apa yang menjadi keluh kesah masyarakat itu bisa tercapai. Pemda menyatakan 7 tuntutan masa aksi telah disampaikan ke pihak PDAM dan Bupati dan masih menunggu jawaban resmi dari pihak terkait. Aspirasi masyarakat Lombok Barat yang sudah disampaikan oleh gabungan LSM dan disampaikan kepada kami di Jajaran Lombok Barat beberapa minggu yang lalu yang berisi ada 7 tuntutan kepada kami
itu sudah kami tindak lanjuti. Tapi karena pada waktu itu Pak Direktur Utama tidak berada di tempat, sedang ada di luar daerah, kami diterima oleh Direktur Operasional beserta bagian hukum. Massa berjanji akan kembali menggelar unjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Puluhan keluarga di Dusun Toroh Selatan, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur mulai kekurangan air bersih sejak sebulan terakhir. Letak geografis mereka yang berada di wilayah pesisir membuat air sumur yang dibuat terasa payau dan hanya bisa digunakan untuk mandi dan mencuci. Selama ini warga hanya mengandalkan sumur bor untuk minum dan memasak, namun airnya terus berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli air ke pengepul seharga Rp5.000 per galon. Masing-masing keluarga sedikitnya membutuhkan 6 hingga 10 galon per hari untuk kebutuhan makan, minum, mandi, dan kebutuhan dapur. Warga berharap Pemda segera mendistribusikan air bersih ke desa mereka. Inilah, pokoknya kritis be air lingkup juga ndak ada, kadang-kadang 1 bak kita dapat macet. Terus untuk memenuhi kebutuhan air setiap hari Bu, di mana ngambilnya? Iya, sudah air lingkup ini ditunggu-tunggu nanti 1 bak, nanti kira-kira 1 jam baru kita nyedot. Beli air nggak Bu juga di sini? Beli kalau minum. Berapa Tetap kita biasanya? Kita beli 1 galon, besok kita beli lagi. Pemerintah desa mengakui hanya memiliki 1 sumur bor yang selama ini dialirkan ke rumah warga, namun volumenya terus berkurang memasuki kemarau. Dengan kekurangan ini, tahun ini kita membuat reservoir. Reservoirnya 1 buah yang berada di titik mata air untuk antisipasi kekurangan sementara. Tahun depan nanti kita akan berupaya lewat dana desa, kita akan mengupayakan lagi. Warga berharap pemerintah daerah segera membangun sumur bor tambahan untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah pesisir yang dirasakan hampir setiap tahun. Muhtadul melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan petani di Kelurahan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan tanaman padi yang tidak tumbuh maksimal memasuki musim kemarau. Selain menyebabkan tanaman menjadi kerdil, kekeringan juga membuat sebagian tanaman mati dan mengering akibat kekurangan air. Untuk mengurangi kerugian, para petani terpaksa memanen padi mereka lebih awal, meskipun hasilnya jauh merosot dari panen sebelumnya. Jika biasanya para petani bisa mendapatkan hingga 2 ton gabah, saat ini mereka hanya bisa memanen 5 kuintal gabah saja di areal sekitar 50 are. Padahal mereka telah mengeluarkan biaya produksi yang cukup tinggi, mulai membeli bibit hingga obat-obatan. Waktu butuh air, tidak ada air. Jadi begini, gosong ya. Ini umurnya sudah berapa bulan? 2 bulan 25 hari. 2 bulan 25 ya. Ini belum waktu panen? Belum panen. Tapi kenapa dipanen? Udah gini. Udah nggak bisa? Nggak bisa, udah gosong ini kan. Biasanya umur berapa dipanen Pak? 3 bulan lebih, 4 bulan dari ampar. Pak, ini kira-kira rugi nggak dengan? Wah jelas rugi, 2 kali lipat sudah ruginya ini. Belum tentu ini balik modal. Para petani berharap pemerintah daerah membantu memberikan bibit dan pupuk gratis untuk mengurangi kerugian mereka agar bisa bercocok tanam pada musim tanam berikutnya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.